Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan sharing sedikit ya. Jadi di media sosial ini sekarang lagi viral ya, lagi rame-ramenya ya. Orang di Bali khususnya ya. Jadi banyak sekali permasalahan, problem. Jadi ada orang yang dari kasta Brahmana kawin dengan yang di bawahnya ya, yaitu ksatria atau waisya, bahkan Sudra ya. Jadi kemarin juga ada saya lihat di sebuah konten ya. Jadi ada seorang ide bagus, kastanya dia ide bagus, dia katanya menikah dengan nak jabe ya, Sudra ya. Dia itu janda ya. Nah, apakah itu dibolehkan untuk menikahi janda tersebut ya? Dan jadi banyak banget ya. Ada juga problemnya, dia sudah pacaran lama ya, yang perempuannya itu kastanya beda ya sama yang cowoknya. Mereka sudah menjalani pacaran sudah lama, tapi di tengah jalan putus karena kedua orang tuanya tidak menyetujui ya. Nah, ini banyak sekali. Bahkan di luaran, di luar non Bali ya, saya juga pernah ditanya ya, Pak, itu beneran ya, kenapa orang di Bali itu kasta yang rendahan itu nggak boleh kawin dengan kasta yang tinggian? Apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia? Memangnya agama Hindu itu suka membeda-bedakan ciptaannya. Kenapa Tuhan di agama Hindu membeda-bedakan ciptaannya ya? Nah, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Saya kan kebetulan dari kecil ya memang sering mendengar pernikahan beda kasta ya di Bali ya. Nah, bahkan di Jakarta juga pada waktu saya masih ikutan untuk ini ya, perkumpulan turno-turuni ya Banjar ya di Jakarta ya. Bahkan saya punya teman juga ya, dia itu kastanya merasa dia namanya Ida Ayu ya. Jadi katanya orang tuanya juga harus memilih seorang ide bagus ya, sehingga di sini saya sudah puluhan tahun kebetulan nggak ketemu. Nah, terus sekali ketemu ya, saya lihat dia belum nikah ya. Jadi udah puluhan tahun itu akhirnya nggak nikah ya, karena dia nggak mendapatkan apa yang dia cari, apa yang kriterianya dia biar selepel ya. Nah, ini banyak sekali terjadi kasusnya ya. Oke lah, kalau di Bali masih bisa ya, karena mayoritas ya orang Bali dan banyaklah ininya ya, komunitasnya. Tetapi kalau sudah di luar Bali itu akan mengalami masalah ya. Bahkan saya juga dulu pernah bertanya pada suatu ceramah agama mengenai mengenai beda kasta ya, perkawinan beda kasta. Ya, saya sih nanya dulu ke penceramahnya, Pak, bagaimana kalau orang Bali menikah dengan orang bule, menikah dengan orang Jawa? Nah, itu masuk kasta mana? Ya, ya kan logika kan pertanyaannya ya. Ya, jadi sampai sekarang saya belum dapatkan jawabannya ya. Ya, oke. Memang di sini adalah sudah dari dulu ya pro dan kontra ya masalah kasta ini ya, karena emang sudah menjadi tradisi budaya di Bali sejak zaman dulu ya. Nah, yang saya baca sejarahnya ya, di dalam ini saya kebetulan punya buku khusus mengenai tentang kasta ya. Jadi di sini pengarangnya adalah Pak Ketut Wiana dan Rake Santri ya. Di sini kasta dalam Hindu, kesalahpahaman yang berabad-abad ya, penerbit Putu Setia. Ya, jadi ini buku khusus mengenai tentang pro kontranya tentang kasta ya, sejarahnya juga ada ya. Jadi saya bicara berdasarkan data ya. Dan saya juga referensinya adalah buku-buku saya ini ya.
Ini buku saya ini kebetulan memang untuk referensi ya. Ini buku-buku agama Hindu ya, ada Bhagavad Gita ya, ada Cara Semestaya ya, ada ini kebanyakan ada juga dari Srimad Bhagavatam ya. Ya jadi saya mengambil dalil-dalilnya ya, dasar-dasar hukum yang ada di dalam Weda ya. Jadi saya nggak sembarangan ngomongnya ya, takut salah nanti ya. Nah ini yang saya dengar itu bahwa kasta itu di Bali itu sebetulnya kasta itu sebelum tahun 1930-an itu ya sampai 1950-an itu sangat keras sekali berlakunya kasta itu ya. Jadi yang saya dengar bahwa orang-orang yang dia memaksakan diri untuk menikah beda kasta, katakanlah dia dari kasta Brahmana menikah dengan ksatria atau wesya ya, atau bahkan Sudra, wah itu luar biasa ya. Jadi akan mendapatkan hukuman sosial ya. Bahkan pernah saya baca itu katanya sih ditenggelamkan ya di sungai besar atau di laut ya. Dan yang sering itu adalah dikucilkan dari masyarakat ya. Ya itu. Nah ini kan sebetulnya kan agak kalau zaman sekarang mungkin pelanggaran HAM ya dibilangnya ya. Karena kan tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, tetapi setelah tahun 1951 ke sininya, nah itu baru hukuman sosial, hukuman tradisi budaya itu sudah mulai dikurangi ya, dilonggarkan ya. Jadi sudah agak longgar, nggak seberat seperti sebelumnya ya. Nah, bicara kasta ya selalu dikaitkan dengan catur warna ya. Jadi 4 bagian golongan berdasarkan skill kemampuan ya. Jadi berdasarkan swadharmanya ya. Jadi berdasarkan apa dia kemampuan dia, skill dia ya. Itu yang disebut dengan warna ya. Jadi bukan warna merah, biru, kuning, hijau ya. Di sini adalah pembagian golongan pekerjaan berdasarkan skill, kemampuan ya. Nah, tetapi ya sejarahnya ini ya pada saat Belanda menguasai Indonesia ya, terutama dia menjajah Pulau Bali ya, di situ kan hampir semua kerajaan sudah dikuasai oleh Belanda dan banyak juga yang ngepro kepada pemerintah Belanda ya. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh penjajah ya, politik divide et impera ya, untuk ya mengadu domba, untuk mengkotak-kotakkan ya. Jadi bagi yang ngepro ke Belanda akan diberikan sebuah kompensasi ya, yaitu ya julukan, predikat, jabatan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi ya karena sudah turun temurun ya mungkin ya tidak bisa ya dihapus atau dilarang atau dikembalikan ke asalnya ya, memang agak sulit ya. Nah, Belanda ini pinter. Jadi agama yang dipakai sebagai politik oleh Belanda. Jadi catur warna ini dimasukkan di dalam kasta tersebut ya. Kasta ini kan sebetulnya berasal dari kata Portugal ya, yang berasal kata kaste itu ya undak-undak ya. Jadi tingkatan ya. Ya kasta ya. Jadi berasal dari kata bahasa Portugis ya, Portugal ya. Nah, bahkan di India juga pada zaman dahulu ya, pada waktu orang Arya masuk ke tanah Hindustan ya, tanah Bharata ya, di situ tuh sudah ada penduduk asli yang melakukan kegiatan-kegiatan ritual upacara keagamaan ya, yaitu bangsa asli daripada India ini adalah bangsa Dravida ya.
yang kalau sekarang ini kebanyakan di India Selatan ya. Kalau di India Utara ini kebanyakan keturunan dari bangsa Arya ya, yang mempunyai kulit putih, badannya tinggi ya, kayak Eropa lah ya. Nah, kalau bangsa Dravida ini memang kebanyakan berkulit hitam ya, kurus-kurus dan rambutnya agak keriting ya, kecil-kecil. Nah, kalau sekarang udah tinggi-tinggi ya. Nah, jadi di India sendiri juga sejarahnya yaitu bangsa Arya ini dia beralkulturasi berpuluh-puluh tahun. Jadi dia menganggap bangsanya dia itu lebih tinggi dari bangsa Dravida, sehingga dia membuat kasta, ya. Karena di Weda sendiri ada caturwarna, ya. Caturwarna ini kan di dalam Bhagavad Gita itu kan bab 4 mengenai caturwarna, ya. Jadi caturwarna ini emang benar-benar isinya adalah untuk pembagian daripada swadharma ya, tugas masing-masing individu, bukan berdasarkan keturunan. Sehingga seperti di India ya, jadi jangankan 4 ya, mereka itu di situ ada 5 kasta ya. Jadi ada juga yang disebut dengan kasta ya, Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Ada juga yang kasta Dalit ya. Dalit itu adalah ya orang-orang miskin lah ya, fakir miskin ya. Dan dia juga ada kasta Candala. Nah, kalau kita melihat dari segi agama ya, dari Bhagavad Gita, dari Sarasmusaya, dari Manodharma Sastra, dari Upanishad ya, tidak ada Tuhan, Brahman, Ida Sang Hyang Widi untuk membeda-bedakan umatnya, untuk membeda-bedakan ciptaannya, ya. Tuhan hanya menilai yaitu amal dan perbuatan kita, ya. Karma-karma baik kita selama hidup di dunia ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau mengenai kasta ya agak beda ya, sangat berbeda dengan caturwarna ya. Ini banyak orang yang salah kaprah ya pengertiannya antara kasta dan caturwarna ya. Jadi di sini sudah banyak yang mengaburkan istilah kasta dan caturwarna ya. Jadi caturwarna di sini benar-benar merupakan swadharma ya, dharma seseorang ya. Apakah dia seorang Brahmana yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan keagamaan ya, pemimpin upacara, ritual dan lain sebagainya, yaitu kesatria adalah tentara, prajurit, polisi ya, pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan pemerintahan. Waisya adalah yang berkaitan dengan ya kehidupan ekonomi ya, berdagang, berbisnis ya, menjadi pegawai, berwira swasta dan lain sebagainya. Sudra ini adalah ya yang kegiatannya adalah sebagai ya petani, buruh ya, pekerja kasar dan yang melakukan pertanian ya, perkebunan ya, peternakan dan lain sebagainya. Jadi di situ ada tugas-tugasnya ya. Tetapi bukan membedakan kelahiran, bangsa, wangsa seseorang. Ya. Karena di dalam agama Hindu sangat jelas diajarkan ya, yaitu ada ajaran Wasudewa Kutumbakam ya. Jadi Wasudewa Kutumbakam adalah semua makhluk bersaudara ya. Karena apa? Seluruh makhluk ada atmannya, ada unsur-unsur Brahmannya. Ya, ada unsur-unsur kehidupan percikan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Ida Sang Hyang Widi. Ya, semuanya ada percikannya. Ya, yang membedakan itulah casingnya, ya, luarnya, badannya, tubuhnya, atau dia pembungkusnya itu yang membedakan. Ya, tetapi secara esensi itu semua ada percikan atmannya, yaitu
percikan dari yang cahaya Brahman yang maha luas. Ada lagi ajaran Tatwamasi. Engkau adalah aku adalah engkau. Apa artinya? Ya, ini sebetulnya adalah aku. Aku ini adalah Atman, ya. Atmanastute, ya. Jadi cahaya Atman yang ada dalam diri kita. Aku adalah engkau, ya. Kamu, kau. Di situ juga ada Atman, ya, sama. Ya. Apa yang membedakan? Ya cuman tubuhnya aja. Kalau tubuhnya berbeda juga, kalau sesama manusia, ya tentu terdiri dari panca mahabhuta. Ya, 5 unsur, semua unsurnya sama. Ya, ada juga yang nama panca maya kosa, ya, terdiri pada 5 lapisan dalam tubuh kita ini. Ya, ada prakrti, ya, tubuh ini. Ada juga purusa, ya, atman, ya, jiwa, soul yang ada dalam diri. Nggak ada yang membedakan. Ya, yang membedakan adalah karma, perbuatan, ya, amal ibadah kita di dunia ini. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kasusnya. Apakah boleh ya beda kasta untuk kawin dengan yang kasta di bawahnya? Ya kalau sebagai tradisi budaya di Bali, ya monggo saja, ya ada aturan atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi kalau dari segi agama, dari segi weda, monggo silahkan, nggak ada yang melarang. Karena di mata Tuhan semua makhluk adalah sama. Ya, yang membedakan adalah apa? Skill, kemampuan. Ya, itu yang disebut dengan caturwarna. Ya, yang membedakan adalah amal perbuatannya. Ya, si A, si B, si C tentu beda. Ya, tapi secara esensi kita sama. Ya, itu yang disebut dengan hak azazi manusia. Ya, jadi hak azazi manusia ini sebetulnya ya akarnya mungkin dari agama Hindu. Ya, jadi seperti itu pandangan dari saya ya. Ya kalau jadi itu kembali kepada orangnya masing-masing ya. Kalau apa diizinkan ya monggo. Kalau tidak diizinkan ya monggo. Tetapi kalau dari segi agama tidak ada larangan. Ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengatakan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.